Ada gangguan ini kayaknya Ibu. Udah, kita lanjut aja yang langsung. Udah paham tadi Bu yang kedua Ibu ya? Yang Aida Kola tadi belum ya, Pak? Iya. Oh, ya itu tafsirannya Ibu ya yang ini yang Aida Khola itu penjelasannya Ah, yang itu. saya tadi sampaikan, yakni maksudnya dakhala fil masa musafir masuk pada waktu sore. Nah, itu. Itu Aida Khala fil masa itu artinya amsa Ibu ya. Artinya amsa. Artinya amsa apa? Apa artinya amsa? Dakhala masuk musafir masuk kemana? Fil masa pada waktu sore. Nah, seperti itu. Tafsirnya, penjelasannya amsa. Ah, Penjelasan ah. Amsa. Amsa. Apa artinya amsa? Dakhala fil masa. Itu artinya secara Arabnya seperti itu, Ibu. Untuk yang kedua eh, bisa dimengerti Bu ya. Yang ketiga itu hampir-hampir sama seperti yang kedua Ibu. Kalau masuk ke Contoh untuk kedua ini yang lain apa, Ustaz? contoh yang untuk keduanya yang lain ada Iya. kalau lailun nggak bisa kayaknya kalau lailun nggak pernah jumpa. Kalau gelap zulamun. Belum. Zulamun itu kan gelap Bu ya. Coba diikutkan kepada Kalau wazan kalau pagi asbahna itu apa? ya yang kayak yang saya tadi sobahun. Sobahun pagi menjadi apa kira-kira Ibu? Sobahun menjadi As- ya Asbah, asbaha. Asbaha. asbahna. Asbaha. Cuman untuk asbaha itu dia memiliki kriteria khusus nantinya Ibu. Memiliki Hmm. kriteria khusus untuk asbaha. Beda dengan yang amsa. Seperti itu. Asbaha itu ada Maksudnya Pak Ustaz? maksudnya kalau yang amsa itu hanya amsa al-musafiru sudah selesai kalimatnya. Heeh. Kalau yang asbaha itu tidak selesai di situ Ibu. Karena itu masuk kepada saudaranya kana. Nah, pernah ingat Ibu ya, ada kana yaitu nanti masuk Hmm. pada bab amil nawasih, amil-amil yang merusak. Nah, kalau dicontohkan nanti hilang lagi kalau dibuka lagi. Iya, kenapa kok sekarang ini gara-gara sinyalnya ini hilang beberapa kali sinyalnya. Saya nggak lihat ke icon sinyalnya di bawah ini ternyata memang hilang. Gimana? Asbah asbaha itu dia pokoknya tidak sama dengan amsa Ibu. Dia memiliki kriteria khusus. Asbaha Zaidun aliman umpamanya. Itu beda lagi. Maknanya pun itu bukan eh, pagi-pagi, Bu. Maksud apa? Beda nanti. Sudah berubah dia. Uh-uh. Bukan pagi, masuk pada waktu pagi, bukan masuk pada waktu pagi artinya nanti, bukan beda. Nah, dia memiliki kriteria khusus. Cuma dalam segi perubahan wazan itu sama. Nah, faedahnya berbeda, tidak sama dengan yang dimaksud di kaidah ini. Jadi itu. Itu untuk asbaha. Nanti masuk kepada di tengah deh, di nahunya dimasuk bagian tengah nanti. Untuk asbaha. Hmm. Ah, kita masuk kepada yang ketiga. Untuk yang kedua udah paham Bu ya? Untuk yang kedua udah Sementara paham. yang ngikut dulu Pak Ustaz. Ya. Itu yang kedua. Memang tidak semuanya ada pilih-pilihan saja lah maksudnya kayak eh amsa masa. Uh-uh. Karena kalau sudah asbaha dia beda pembahasan lagi khusus asbaha nanti. Nah, tidak sama ternyata. Dalam segi perpindahan wazan iya sama. Sama-sama ikut wazan af'ala. Dipindah dari sobahun menjadi asbaha. Uh-uh. Kemudian lagi ada kira-kira contoh yang lain itu. Nah, kalau nanti kalau ada contoh-contoh yang lain
Bisa waktu. Masa, sobah, lail. Kan itu saja waktu Ibu ya. Sobahun pagi, masaun sore, lail malam, naharan siang. Yang saya jumpai cuma amsa. Yang saya jumpai. Seperti lain belum pernah saya jumpai seperti yang lain. Naharun, anharo. Itu saya nggak pernah jumpai Ibu, masuk waktu siang. Cuman amsa. Dan kemudian intinya seperti ini ya, masuk untuk tujuan memasukkan siapa yang masukkan fa'ilnya, subjeknya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga liqasdil makan. Ini yang ketiga hampir-hampir sama seperti yang kedua Ibu. Hampir-hampir sama seperti yang kedua. Kalau yang kedua udah gak paham, misalnya yang ketiga lebih mudah lagi ya. Seperti ahjaza Zaidun. Pokoknya ini yang kedua hampir sama, yang ketiga hampir sama dengan yang kedua. Tujuannya adalah liqasdil makani, untuk bermaksud pada sebuah tempat. Siapa lagi yang dimaksud dia fa'ilnya? Contohnya ahjaza Zaidun. Ahjaza Zaidun itu artinya adalah ahjaza datang ke Hijaz. Ahjaza datang ke Hijaz. Ahjaza itu datang ke Hijaz. Zaidun Zaid. Ahjaza Zaidun. Ahjaza datang ke Hijaz. Zaidun Zaid. Nah, berarti kan sama seperti yang kedua, yaitu sama-sama dari isim, asalnya apa? Hijaz, nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat yang bernama Hijaz. Hijaz Zaidun. Yang kedua, a'raqo amrun. Yang kedua, a'raqo amrun artinya masuk ke daerah Irak. Artinya masuk ke negeri Irak. Siapa yang masuk? Amrun Amr. Ai qasadal Hijaza wal Iraq, yakni Zaid bermaksud kepada Hijaz, wal Iraq, dan Amr masuk tujuan ke Irak. Seperti itu. Jadi asalnya Hijaz diikutkan kepada Ahjaza, tujuannya apa? Liqasdil makan. Maksudnya bertujuan untuk menujunya fa'il pada sebuah tempat. Menunjukkan kepada menujunya fa'il, menujunya subjek kepada sebuah tempat. Makanya ada fa'il, ada Amr mau ke Hijaz. Lalu dibuat kalimat ahjaza Zaidun. Zaid masuk ke Hijaz. Seperti itu. Pokoknya mirip-mirip yang kedua Ibu ini. Nggak ada fiilnya juga di sini. Jaza. Berarti bisa kita pahami dari yang pertama tadi, Bu. Semua wazan kalimat yang ikut dalam af'ala tidak semuanya muta'addi. Tergantung tujuannya masing-masing. Yang ahjaza ini bukan muta'addi. Jangan kita cari maf'ulnya mana, tidak ada. Karena tujuannya itu bukan untuk muta'addi tadi. Liqasdil makan, untuk menuju pada sesuatu tempat, untuk menyampaikan maksudnya subjek. Maka ikutkan wazan ahjaza. Zaidun, Zaid ke Hijaz. Seperti itu saja yang nomor 3 penjelasannya, Ibu. Hampir mirip dengan yang nomor 2. Itu yang nomor 3. Memang seperti itu semua ini. Yang keempat juga hampir-hampir sama yang keempat. Yang keempat nanti. Tapi tidak semuanya juga bisa kayaknya. Makanya ke Yamanun, Misra. Atau seperti Amsoro. Tapi nggak pernah jumpa juga kayak itu. Atau bisa, soalnya tidak ada kriterianya di sini. Apakah kriteria
kriteria tempat-tempat yang bisa diikutkan wazan af'ala. Gimana yang nomor 3 bisa dipahami Bu ya? Tempatnya ini Pak Ustadz, yang berbahasa apa maksudnya, yang Arab. seperti Indonesia nggak bisa ya berbahasa Arab gitu ya Pak Ustadz? Oh, iya kayaknya nggak bisa Nah, kalau nah, bahasa Indonesia. Umumnya Batam nggak bisa Ibu dia. Nah, hmm. nggak bisa ya, nggak bisa. Atau nanti Ibu Esi cari eh, kriteria-kriterianya tempat-tempat uh, apakah harus Maksudnya Pak Ustadz berbahasa Arab, apa hanya tempat-tempat di Arab kriteria. seperti itu. Mesir, Amsoro umpamanya. Amsoro Zaidun. Zaid menuju Mesir. Misal, Jaza. Kan bisa jadi Bu ya. Kalau Mekah nggak bisa kayaknya. Gimana Mekah? Madinah. Sulit, memang sulit kayak gini. Ini nggak ada keterangan. Di sini saya baca juga Kota-kota yang tertentu ada. aja kan, Gimana Bu? kota-kota tertentu aja kali ya Pak Ustadz, Ah, ah. ya nggak bisa. Soalnya saya di sini juga pakai penjelasannya Bu ya. Pakai pakai penjelasan. Di sini pun nggak ada dijelaskan kriteria-kriteria tempat. Atau dan di sini bahkan ada contoh Ibu, gunung Jabalun. Kalau Zaid pergi ke gunung, maka menjadi Jabalun Ajbala. Ajbala Zaidun, Zaid ke gunung. Bisa juga ternyata gunung. Berarti bisa juga Bu, Bahrun. Bahrun itu laut artinya. Berarti Abharo. Zaidun, Zaid ke laut. Sama-sama aja. Selama nggak ada kriterianya kayaknya sama saja Ibu ya. Di sini ada kriterianya. Yang penting enak lah diucapkan. Bahrun, Abharo, Jabalun, Ajbala. Seperti itu Ibu. Nah, ada kemiripan. Ini sampai yang nomor 4 pun ada kemiripan seperti itu Ibu. Kalau Bahrun itu pakai H gitu. Pakai H. Bahrun. Bahrun laut. Di Quran itu kan ada ayatnya Ibu ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada baharun. Nah, saya mau nulis lagi ini takutnya ini nggak bisa lagi balik nanti. Balik lagi ya. Iya, soalnya udah mau selesai. Biar lebih maksimal kan nanti balik lagi. Tapi artinya tetap Bahrun tadi, Bahr tadi itu kan laut ya Pak Ustaz. Laut, iya. Kalau Kalau berarti Abaharo, kalau abharo menjadi apa artinya Bu? Artinya berarti laut juga Zaid atau gimana? ke laut. Zaid pergi ke laut. Abharo. Zaid pergi ke laut. Ajbala, Jabalun, gunung. Ajbala, Zaidun, Zaid pergi ke gunung. Bisa juga itu. Arab bahasa Arabnya. Pakai bahasa Arab. Kurang tahu kalau nggak bisa kayaknya kalau bahasa Ajam nggak bisa Bu. Gimana jadinya nanti kalau bahasa Ajam itu? Kayaknya nggak connect dia kalau bahasanya bahasa Ajam, bahasa selain non Arab. Nyambungnya yang Arab. Siapa tahu nanti ibu-ibu ketemu nanti kan kayak gitu. Oh ini ternyata ini ya berarti isim. Oh berarti ingat dulu ternyata ini cuma perpindahan. Nah, diingat tujuannya. Siapa tahu ada nanti Bu di Quran. Kalau Amsa nggak tahu ada apa nggak ya di Quran. Kalau Amsa
Nah, itu yang nomor 2. Kalau yang perbedaannya, kalau yang nomor 2 tadi masuk ke waktu, dan kalau yang nomor 3 ini masuk ke sebuah tempat. Nah, seperti itu. Itu letak perbedaannya antara nomor 1 dan nomor 2. Sama-sama ikut zat af'ala dan sama-sama berasal dari kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan, Ibu? Oh, tadi artinya beda-beda ya Pak Ustadz. Tadi kan jaza Zaidun, Zaid datang ke Hijaz. Ah, ah. Kemudian Oh, dalam segi artinya itu boleh lah, Amrun boleh Ahjaza Zaidun, Zaid masuk ke boleh masuk. Hijaz, atau Ajazun boleh datang ke Hijaz, Oh, itu boleh. Pokoknya ya seperti itu, oh, berkunjung ke boleh sebuah datang masuk atau ah, pergi ah. tadi ya. Iya, Abahar pergi Zaidun. bisa, pergi bisa. Enak kalau gitu bisa juga. Sulit kayaknya gitu. Jarang mungkin lu ya di kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi kalau adanya ada, cuma kayaknya jarang. Ada tapi jarang. Nah, Mas gimana? Arti Udah paham Bu ya? kosoda tadi apa Pak bermaksud? Ya, Gimana Bu? arti kata kosoda, Qasad. kosoda. Oh, ini ya. Ini artinya qasad ai itu yakni Bu ya kalau bahasa Indonesianya, yakni Ya, ai ya, ini. yakni qasada al-Hijaza wal Iraqa. Maksudnya qasada bermaksud bertujuan al-Hijaza ke Hijaz. Al-Hijaz wal Iraqa dan Irak. Wal Iraqa dan Irak. Qasada itu bermaksud artinya. Al-Hijaznya ke Bermaksud. kota Hijaz, wal Irak dan kota Irak. Tafsirnya, penjelasannya itu. Kita lanjutkan Ibu. Iya Pak Ustadz. Mungkin yang tempat ini yang terakhir. Nah, kita lanjut sedikit. Kemudian yang nomor 4, wali wujudi. Nah, ini nomor 4. Wali wujudi mashtuqqa minhul fi'lu fil fa'ili. Wali wujudi ma ushtuqqa minhu al-fi'lu fil fa'ili. Artinya adanya pokok fi'il, adanya pokok fi'il itu, adanya pokok fi'il itu. Pokok itu sumber samaannya, Bu. Adanya pokok fi'il itu di fa'ilnya. Di fa'ilnya. Fil fa'ili di fa'ilnya. Adanya pokok fi'il itu fil fa'ili di fa'ilnya. Yang pokoknya yang mana Pak Ustadz? Ustuk. Oh, itu ya Pak Ustadz. Diwujudi ma ustuko. Itu ustuko. Adanya pokok. Ustuko itu yang menimbulkan arti pokok ya. Tahu sumber. Bisa. Minhul fi'lu fi'il. Adanya pokok fi'il itu di fa'ilnya. Di fiil
Di Itu di filenya. di failnya. Adanya pokok fiil itu di failnya. Nanti kalau udah dicontoh gampang. Contohnya adalah asmara at-talhu. Apa ini bacaannya? Asmara at-talhu. Asmara at-talhu. Artinya asmara at-talhu artinya adalah pohon pisang itu berbuah. Pohon pisang itu berbuah. Pohon pisang itu berbuah. Nah, itu artinya. Ini kayak lebih anu lagi kayaknya. Pohon pisang itu berbuah. Ai yakni wujida fihi at-tamru as-samaru. Ai wujida fihi as-samaru yakni terdapat buah. Yakni terdapat buah. Yakni di dalamnya terdapat buah. Yakni di dalamnya terdapat buah. Adanya pokok fiil itu di failnya. Contohnya adalah asmaro at-tal. Pohon pisang itu berbuah. Berarti sumber fiilnya apa? Berbuah berarti sumber fiilnya apa? Samarun. Samarun ya. Wujud fi as-samaru, samarun. Itu sumber fiilnya. Samarun. Asmara at-talhu. Berbuah. Asalnya kan buah. Tapi ketika diikutkan wazan af'ala menjadi berbuah. Menjadi fi'il. Tahu ya? Menjadi fi'il. Mana fa'ilnya? At-talhu. At-talhu pisang. Pohon pisang. Bisa dipaham Bu ya yang berempat ya. Jadi tujuannya itu untuk mewujudkan atau tujuannya itu adanya pokok atau sumber kalau kurang jelas fiil, adanya pokok fiil itu di failnya. Adanya pokok fiil itu di failnya. Mana fiilnya? Fiilnya itu adalah asmara. Yang asalnya adalah samarun, buah. Apa yang berbuah? At-talhu pisang. Pohon pisang. Itu. Bisa dipahami, Bu? Agak-agak itu kayaknya ya, Bu, ya yang nomor 4 ini. Contoh keduanya itu, Pak. Ada contoh kedua itu kan, Pak? Yang kedua sama juga jenis contohnya auraqo asyajaru. Terjemahnya adalah pohon itu berdaun. Pohon itu berdaun. Yang berdaun yang auroko yang saya terjemahkan langsung Bu ya. Auroko itu berdaun, asyajaru itu pohon. Yaitu pohon berdaun. Maksudnya ayuji fihi warakun. Yakni di dalamnya terdapat apa namanya terdapat daun. Dan di dalamnya terdapat daun ya. Ayuji fihi warakun ya di dalamnya terdapat daun. Sumber fiilnya mana? Sumber fiilnya maksudnya adalah warok. Warokun. Itu sumber fiilnya.
Karena dia yang diikutkan wazan kepada af'ala yang menjadi auroko. Berarti sumber fiilnya adalah warokun. Warokun. Ujidefi warokun. Kemudian ikut wazan auroko. Af'ala. Yang artinya berdaun. Padahal asalnya adalah daun. Tapi diikut wazan af'ala menjadi berdaun. Nah, sama kayak tadi. Samarun, buah. Samrun, buah. Diikutkan wazan af'ala, asmara menjadi berbuah. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami untuk yang nomor 4 Ibu? 2, 3, 4 memang hampir-hampir ada kemiripan. Seperti itu. Berarti kalau untuk yang keempat ini yang artinya ada ber gitu ya Pak Ustadz? Iya. Itu dalam segi artinya ya kayak Ya, gitu. Ada berbernya Ibu. Berbuah, berbuah, berdaun. berdaun. Apalagi kira-kira? Coba daun berapa biasanya lagi? Cari Indonesianya dulu, Ibu. Berdaun, berbuah. Kalau beramal bisa Pak Ustadz? Beramal. Itu ada fi'il madinya, Ibu. Amal. Amila ya'malu. Oh dia nggak boleh ada. Memang Oh artinya bukan dia dari anggaplah isim jamid, Bu ya. Isim yang tidak memiliki asal kata. Seperti hajarun. Oh, hajarun bisa, Ibu. Hajarun ahjaro. Berbatu. Nah, hajarun. oh, kalau berambut bisa juga berambut. Sya'run. Berarti sya'run rambut. Ash'aru Ya. roksun. Rambut apa? Kepala berambut bisa itu. Kepala. Bukan ya kepala berambut. Bukan rambut berkepala itu. Iya. Seperti itu. Kepala. Ar-Ra'sun. Apa? Ash'ara ar-ra'su. Berambut ar-ra'su Apa? kepala. Ash'ara Asy'ara ar-ra'su. ar-Ra'sun. Seperti itu. Di sini nggak ada batasan-batasannya mengenai harus kayak gini, nggak ada batasannya di sini. Yang kelima pun nanti hampir-hampir seperti itu, hampir-hampir ya, tapi beda. Berlima itu sudah beda tujuannya nanti, al-mubalaghah. Kita sampai jam 9 Ibu ya. Di jamnya sampai jam berapa Iya Ibu? Pak Ustadz. Jam 9 ya. Ada lagi Apanya Pak Ustadz? Iya. ada lagi mau tanyakan Ibu? Kita di nomor 4 dulu. Banyak kayaknya ini kaidahnya. Kaidahnya sampai berapa? 8 ya Pak? Sampai ke 10. 8, 9, Sampai 10. 10 sampai 10 ya. Iya, gitu. Banyak dia. Pertemuan berikutnya kita lanjut aja ini. Lanjut apa namanya? Disorof aja dulu, selesaikan sorof yang ini dulu Ibu. Kita selesaikan yang ini dulu, yang kaidah. Kemudian wazan-wazan. Af'ala. Iya, sama af'ala ini. Sama wazan-wazannya. Ibu isi cari atau buat contoh nanti Ibu sih ya. Contoh, iya saya kemarin mau nyuruh buatin contoh. Kalau contoh naibul fa'il ya langsung dari Al-Quran. Jadi bisa ditulis nanti Ibu sih ya. Oh berapa
Bisa Berapa contoh setor Pak Ustadz? 10 contoh lah Ibu ya, 10. Oh kurang, masa kurang? Ditulis, ditulis Pak Ustadz, Iya, ditulis. ditulis Ibu nanti Hmm. dikirim ke saya. Mm. Kalau itu kan Ditulis di Al-Quran kan ditulis ah, itunya aja Ibu ya, nggak jangan yang ditulis ditulis yang apanya? langsung fiilnya aja nggak Semua apa-apa. ayat, Ah, nanti kasih keterangan Ibu. fiil Eh, sama oh fiil ini sama. surat ini ayat sekian nah, gitu aja biar mudah kan. Biar nggak Hmm. banyak nulis. Hmm. Jadi kan saya bisa Jadi yang ditulis yang ada naibul fa'il sama fiilnya Pak Ustadz. sama uh, mabni majhul sama naibul fa'ilnya. Terangan. Hmm. 10. Ya kalau Ibu Mimi mau nyoba nggak apa-apa juga. Buat 10 atau 5 nggak apa-apa Ibu ya. Iya. Saya cuma pengen tahu yang dari Al-Qur'an langsung. Contoh-contoh yang dari Al-Qur'an langsung. Selama seminggu pasti jumpa lah Ibu ya. Iya, ada Banyak, sejumlah. pasti ada. Atau hadis juga nggak apa-apa. Hadis juga nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Oh, tinggal 1 menit. Sementara nggak ada Pak Ustadz. Bu Mimi ada Iya. yang mau ditanyakan? Umi Cukup ada dulu, menanyakan Ustadz. Ibu Mimi? Atau Ya, cukup dulu. Bu Mimi kalau mau mengirim Nebul Fa'il juga boleh ya. Nanti kalau jumpa-jumpa di Quran boleh. Baik Waktu kita tutup baca Al-Quran. tetapkan baca. Baik kita akhiri dengan pembacaan Al-Fatihah mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan istiqomah ala dini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Syukran ala wajib. Jazakallah khairan. Afwan. Ini luar biasa nih.